Wa fid dharaini amin. Qala Ka'bul Ahbar, berkata Ka'ab al-Ahbar, tajidur rajula yastakthiru min a'malil birri wa la'allahu la yastawi inda Allah ta'ala jifata himarin ligillati ilmihi wa 'ama qalbuhu wa basiratuhu wa la tajidur rajula yanamu al-laila wa yuftiru an-nahara wa la'allahu inda Allah ta'ala minal muqarrabina lima qusima lahu minal 'aql. Berkata Ka'bul Ahbar, ya, salah seorang ulama, tajidur rajulah, engkau akan menemukan seorang laki-laki, yastakthiru min a'malil birri, dia memperbanyak amal kebaikan, wala'allahu la yusawi indallah jifata himarin, dan barangkali yang dia kerjakan tidak yusawi, menyamai di sisi Allah, ya, jifata himarin, daripada bangkai himar, ya. Artinya apa yang dikerjakan tidak lebih baik daripada bangkai keledai. Padahal amal soleh, yastakthir, memperbanyak, ya, bukan lagi mengerjakan amal soleh, yastakthir, duha, dia tahajud, dia baca Quran, tapi amalnya tidak lebih baik daripada bangkai keledai. Kenapa kok bisa begitu? Padahal udah beramal, likillati ilmi, karena dikit ilmunya, wa ama qalbuh, dan buta hatinya, wa basiratuhu, dan mata hatinya. Ya, ada itu orang gitu, ya. Wa tajidur rajula, dan kau kelak akan mendapati, yanamu, laki-laki, yanamu laila, laki-laki di malam hari dia tidur, wa yuftirun nahara, di siang hari dia enggak puasa, tapi wala'allahu indallah, ya, barangkali dia di sisi Allah minal muqarrabin, termasuk wali-wali muqarrab, orang-orang yang dekat dengan Allah, gitu, ya. Padahal apa? Siangnya enggak puasa, malamnya tidur, tapi dia seorang apa? Wali, gitu, ya. Kenapa lima qusima lahu minal aql? Karena Allah bagi padanya akal, ya, kecerdasan. Allah bagi apa? Kecerdasannya. Ya, jadi ada orang sholat, yang ngerjain sholat, baca Quran, tahajud, walakin i'jab, ya, binafsihi, tapi dia bangga dengan dirinya. Oh, aneh sholat, aneh tahajud, aneh ini, hancur amalnya semua. Walaupun sudah capek-capek di beramal, hancur amalannya, ya. Tapi orang nggak apa-ngapain, karena dia nggak apa-ngapain, dia merasa apa yang mau dibanggain dari dirinya, gitu. Dan dia alim, pintar, cerdas, hafa wa ahsan, gitu, ya. Nah, terus kita bagaimana saat kita nggak beramal? Salah, ya. Kalau kita nggak beramal, justru salah, ya. Paham, ya? Jadi kadang-kadang orang dibilang begitu, akhirnya udah gue nggak beramal lah, ngapain gue beramal, juga salah juga. Saya beramal lah, ya. Kita nggak termasuk bagian yang kedua soalnya. Paham Bet, ya, jangan paham, ya. Ya, kita apain? Beramal lah itu. Apa niat ente? Ya lillahi ta'ala, ahsan. Ini kan buat orang yang nggak punya ilmu, ente kan punya ilmu, ahsan akhir min amal, ya, gitu. Nah, ini husnudzon kita ame orang lain. Ente sholat, ente mau mondok nih gini, ente lihat orang di luar, kan secara kadang-kadang ya kalau orang begitu lihat dirinya lebih baik dari orang yang nggak nyantren, ya itu salah, gitu. Nah, pakai ilmu ini bisa jadi dia yang nggak puasa, dia yang nggak kelihatan sholat malam, ahsan minni, gitu, ya. Jadi yang jelas begitu, ya. Paham, ya. Jadi masing-masing kita merasa bahwasanya selain kita lebih baik dari kita, gitu, ya. Jangan tinggalkan amal karena takut riya, karena meninggalkan amal karena takut riya, gitu. Aku takut riya, udah riya udah, gitu. Ya. Fahadhil a'malu laha asrarun ghamidatun wa qawaidu azizatun. Amal-amalan ini laha memiliki asrar, rahasia, ghamidah, yang tersembunyi, wa qawaid azizah, dan kaidah yang rumit, ya. Tuh, kaidah yang rumit. Ya, tadi saya saking rumitnya begitu, kita bingung nih yang bagus, yang banyak amalnya apa yang gimana sih? Gitu. Seolah-olah tadi menggambarkan bahwasanya kalau banyak beramal nggak bagus, justru kan sebaliknya, gitu. Bukan masalah amalnya, masalah niatnya. Ma kullu man dakhala fiha bana atharuha alaihi. Maka apa saja yang masuk ke dalamnya, bana, akan nampak jelas atharuha, pengaruhnya, alaihi, atasnya.
Idil amalu tahtaj ila adabin latifatin, karena amal membutuhkan adab yang sangat halus. Ya. Amal membutuhkan adab yang sangat halus. Yang bagi ayabuddaha, yang seyogianya ya seseorang mengambilnya minal bawatin, dari perkara batin. Usulun khafiyatun muhimmatun, ada usul khafiyah yang tersembunyi yang penting. Ya. Fama tadakhala fil ibadati man lahu qalbun, siapa orang yang masuk ke dalam ibadah yang memiliki hati, yakunu arifan bisirriha, maka dia menjadi orang yang mengetahui dengan sirnya atau rahasianya. Lahat alaihi atharul qabul, maka nampaklah atasnya atharul qabul, dampak pengaruh daripada pengkabulan tersebut. Wa asyraqat alaihi anwarul wusul, yang bersinar atasnya anwar cahaya wusul sampai kepada Allah. Wa idza dakhala fi hadhil amal ashabul bawatin al-mudrimah wal anfusil khabithah, apabila masuk pada amalan ini orang-orang yang memiliki batin yang gelap dan jiwa yang busuk, lam yazidhum, tidak bertambah pada mereka illa aman, kecuali buta dan dolalan, kesesatan. Ya setelah aneh runut, ini masalah amal, ternyata semua amal itu kembali ke niat. Ya. Ente ngaji kembali ke niat, ente sholat kembali ke niat, semua kembali ke niat. Ya. Maka yang busuk niatnya, yang buruk niatnya, maka buruk pula efek dan akibatnya. Ya. Tulis, siapa orang yang niat belajarnya karena bukan karena apa, siapa yang niat belajarnya karena Allah, ya, zada tawadu'an, maka bertambah tawadu manakala ia punya ilmu. Ya. Begitupun sebaliknya, siapa yang niat belajarnya bukan karena Allah, maka bertambah kesombongan. Ya. Fakis ala ghairi dzalik, maka kiaslah kepada selain ilmu. Apa itu? Ibadah. Siapa yang ibadah niatnya bukan karena Allah, siapa yang ibadah niatnya karena Allah, yang muncul ketawaduan. Dan siapa yang beramal bukan karena Allah, yang muncul kesombongan. Jadi kalau kita mau mengukur niat benar, sebenarnya gampang. Ngukur niat kita benar apa enggak, lihat dari mana? Lihat dari mana? Dari hasil yang muncul setelah beramal. Kalau kita belajar, habis belajar kok kita gampang ngeremehin orang ya? Kok kita habis belajar kok gampang ngecilin orang ya? Berasa kita paling pintar aja kayaknya. Yang lain salah, yang lain di bawah aneh, yang lain awam, yang lain ini, itu berarti niatnya salah. Ulang, ya, kembali ke nol. Ya. Ulang lagi dari nol, gitu. Begitupun ibadah sama, kita ibadah kok aneh baca Quran kok makin lama kok makin merasa paling hebat, paling soleh, yang lain kalah sama aneh. Pokoknya ijab binafsi. Ya. Nah itu berarti niatnya salah. Nah makanya kembali lagi tadi kepada niat. Ajib tuh, masya Allah. Ya. Jadi kalau yang muncul dari amal kita kesombongan, udah pasti niatnya salah udah. Sama kayak ente wirid nih. Kok yang datang bukan rahmat, yang datang khodam nih. Wirid yang datang khodam. Berarti apa? Niatnya salah. Gitu. Ya, kita wirid la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, makin sakti nih kita nih. Udah niatnya salah gitu. Innamal a'malu binniyat, ya. Nah, jadi bisa digambarkan kayak begitu ya. Nah, jadi yang tadi itu dikatakan ada laki-laki beramal banyak tapi nggak lebih baik daripada bangkai himar. Kenapa? Niatnya. Ya, niatnya. Ya, kita kan nggak tahu nih, kita niat ikhlas apa enggak. Kita baru tahu kalau udah terjadi. Dan kadang-kadang orang nggak tahu dia niatnya salah apa enggak. Coba saya tanya misalnya, ente niatnya ikhlas apa enggak? Oh, ini nggak tahu dah. Karena nggak punya ilmu ini. Sebenarnya caranya ini tadi, kita mau tahu ikhlas apa enggak, lihat efeknya. Ya, ente sedekah, ikhlas apa enggak, lihat efeknya. Ketika ente sedekah, orang kagak itu ucapin terima kasih, orang kagak ucapin syukron, terus kita marah, namanya nggak ikhlas. Gitu. Pokoknya ada guru tuh di hati, namanya nggak ikhlas. Tuh. Dampaknya, kok gue beramal malah guru tuh, berarti nggak ikhlas. Gitu. Kok gue ngaji malah sombong, berarti nggak ikhlas. Ada belum lillahi ta'ala, ada yang dicari, gitu. Ya. Kayak orang gitu, saat saya nyantren, kok nggak bisa ya? Emang itu nyari apaan sih?
Ya, emang yang bisain aneh emang. Yang bisain kita siapa? Ngandalin sama siapa? Allah lah gitu. Ya. Jadi kalau kita punya ambisi, punya sesuatu tujuan, hajat dan sebagainya, itu yang bikin kita nggak ikhlas. Udah kita belajar lillahi ta'ala, aneh ngajar lillahi ta'ala, mau ente bisa, mau kagak, bukan urusan aneh. Urusan siapa? Allah. Mau aneh sampai ngebul kepala aneh ngajarin ente, nggak bakal bisa kalau ente nggak Allah ajarin. Ya. Makanya farji ilallah. Ya. Ada masa di mana dulu saya baca kitab itu bergantung kesolehan saya. Kalau lagi soleh bacanya bener. Kalau lagi kurang soleh, nurut kesolehan kita lagi futur, bacaan kita nggak bener. Sama ente juga sama. Ya. Bisa nampak kita punya kesolehan daripada belajar kita. Kalau belajar semangat, tadinya lagi bersih hati kita. Kalau belajar nggak semangat, tadinya lagi acak-acakan hati kita gitu. Ya. Jadi ente belajar ikhlas karena Allah, ya. Ane juga ngajar ikhlas karena Allah gitu. Makanya ane nggak memaksakan murid ane harus pintar, enggak. Yang penting ane maksain murid ane harus sungguh-sungguh, karena sungguh-sungguh itu pilihan. Pintar itu anugerah dari Allah gitu. Ya. Yang nggak mau sungguh-sungguh, jangan harap bisa pintar. Karena kalau gitu Allah nggak adil ntar. Yang nyata-nyata yang tidur-tiduran aja, toto alim, alamah lagi. Yang ngafal, masih bego-bego juga, ini Allah nggak adil. Karena manjadah gitu. Makanya sungguh ya, jelas paham? Ya. Nah, ketika orang masuk ke dalam amal ini, ya, orang yang punya hati gelap, jiwa yang busuk, kagak bertambah kecuali apa ya? Kebutaan dan kesesatan tadi. Ya. Berarti kan hati busuk, berarti niatnya yang busuk. Ya. Gitu. Nah, makanya kembali ke awal apa ya? Bersihin niat kita, lurusin niat kita gitu. Ya. Qala Ali radhiyallahu anhu, matsalul muta'abbid, perumpamaan orang yang beribadah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kahimarit tahun, seperti keledai ya yang keledai yang pembuat tepung ya. Keledai pembuat tepung. Jadi ada keledai itu diikat. Ini ada kayu diikat. Keledai muter-muter, jalan muter-muter ya. Digiling, keledai penggilingan. Yadur, dia berputar. Walaya brahmin makane, dia tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Ya. Orang ibadah nggak pakai ilmu tuh. Ya. Lu sholat malam setiap hari, qiyamul lail, sholat sunnah, dia muter aja, nggak beranjak dari tempatnya, nggak naik-naik. Di situ aja. Ya, kenapa? Karena beribadah nggak pakai ilmu. Dia termasuk ilmu adalah ilmu niat. Ya. Termasuk ilmu apa? Niat. Orang sholat malam, niatnya mau pintar, niatnya mau kaya, ada khontok dan niatnya salah udah. Ya. Pintar kaya itu udah masuk. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, udah ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Gitu. Ya. Buat orang awam, silakan orang awam kan ya. Orang awam itu silakan dah. Kita kan ngaji belajar nih. Buat orang yang belajar salah kalau niat nyari dunia. Kita beribadah amalan akhirat, nyarinya akhirat. Jangan ibadah akhirat nyarinya dunia. Kecil banget, terlalu ringan, terlalu rendah. Kita punya tujuan. Nah, makanya kembali lagi niat, rubahlah niat kita. Gitu ya. Nah, jadi orang yang beribadah nggak pakai ilmu, nah itu kayak himar gitu. Atau enggak nih, niatnya bener ilahi anta maksudi, tapi caranya salah, rukunnya salah. Ya. Rukunnya nggak dikerjain. Yang wajib syaratnya nggak dikerjain, jadi nggak ngerti fikih misalnya. Tasawufnya bagus, lillahi ta'ala ilahi anta maksudi, tapi sholatnya salah, rukunya salah, tahiyatnya salah, sholatnya nggak bener, sama, dah muter-muter aja gitu. Jadi antara ilmu hati dengan ilmu zahir harus sesuai, sejalan gitu. Ya. Jangan hati doang gitu ya. Hatinya ikhlas, tapi caranya salah, ya tetap salah. Atau nggak caranya bener, hatinya salah, ya udah salah gitu. Harus sesuai. Fa'amilal jahil wabala alaih. Ya, maka beramallah seorang jahil wabala alaihi, dan menjadi musibah atasnya. Wa ilmuhu dhalalun ladaihi, dan ilmunya menyesatkannya. Ya. Faman arada an yatanawwara qalbuhu, siapa orang yang pengen bersinar hatinya, falyuhasib nafsahu, maka hendaknya ia menghisap dirinya, menghitung dirinya. Ya. Cek diri kita ya. Tuh. Coba kita cek lagi. Kita udah ngerjain apa nih yang istiqomah? Duha ya. Untuk apa ya? Niatnya apa ya duha ya?
Oh, mau ngikutin Nabi. Oh ya, asa bagus. Apalagi kita wirid malam, niatnya apa? Oh, ikutin Nabi, khair, bagus. Apalagi kita yang ngaji, niatnya apa? Ikutin Nabi, dah khair, bagus. Ya, selama niatnya ittiba'ur rasul, dah hasan, cakep. Tapi kalau niatnya tadi, ya, pengen paling alim, kan ada tuh ya gitu. Ya. Apa namanya? Yuqaddimal akron, pengen paling unggul di antara temennya. Nggak mau banget ada orang yang di atasnya, itu udah salah. Gitu. Ya. Nah, jadi hisap diri kita, ya. Cek diri kita. Wala yatasamah firtika bi syai'in minasyubi wal muharramat. Jangan biarkan diri kita nafsahu, ya, firtika mengerjakan syai'in sesuatu minasyubi wal muharramat, dari perkara yang syubhat dan muharramat yang haram. Ya. Wal yajtahid, dan bersungguh-sungguhlah fi ijtinabil atham, dalam menjauhi dosa, mahma'amkana, ya, sekemampuannya, sebisa mungkin. Fa inna dzalika aslun katsirun naf'i wa jarrabun. Karena sesungguhnya yang meninggalkan dosa aslun katsirun, merupakan pondasi, ya, yang paling banyak manfaatnya dan mujarab, telah teruji. Ini yang kemarin, ya. Kira-kira buat seorang salik nih, yang pertama kali ngerjain taat apa ninggalin maksiat yang paling utama? Ninggalin maksiat. Nah itu, ya. Aslun katsirun naf'i mujarab. Karena gini, orang yang hatinya bersih, dia sholat duha 2 rakaat itu jauh mengungguli orang-orang yang sholatnya belasan rakaat tapi hatinya kotor. Gitu. Hati dia nggak sholat, ahsan udah. Karena yang Allah lihat apanya? Hati. Ya. Wa inna dzalika yashrahu sadra, karena sesungguhnya yang demikian, yang meninggalkan dosa itu bisa melapangkan dada. Tuh, ya. Jadi kalau kita sumpah mulu, yaitu hati kita, ya. Ada bahasa gini, dia nggak maksiat nggak, cuman kok sumpah mulu gitu. Dia nggak maksiat, cuman sumpah mulu. Kenapa kok bisa begitu? Jawabannya karena hatinya yang maksiat. Badannya nggak maksiat, dia nggak minum, nggak main perempuan, kok sumpah mulu? Hatinya yang maksiat. Ini baik-baik, ya. Gitu. Ya. Jelas paham? Ya. Ada orang gitu, ya di sono orang jauh. Gitu. Ya. Ra'aina, kita lihat dengan mata kepala kita. Dia di sini. Makan bareng kita, ngaji bareng kita. Kok perasaan sumpah mulu? Padahal kalau orang bersyukur ini udah surga buat kita. Ya. Kerja kagak. Ya. Ada tuntutan kagak, punya anak kagak, punya bini kagak. Rumit banget hidupnya kayaknya itu. Itu karena itu. Yang maksiat hatinya. Kita nggak tahu hatinya suuzon namanya Allah. Kita nggak tahu hatinya suuzon namanya orang. Itu yang kita nggak tahu. Apa yang jelas, nampak busuknya hati seseorang daripada efeknya. Ya. Jelas. Jadi kalau kita ngerasa kok hidup kayaknya sumpah banget ya gitu. Wah, kadang-kadang nggak punya duit kali ini ya. Dikasih sama Allah duit tuh, masih sumpah juga. Ternyata emang duit nggak bisa membeli kebahagiaan. Gitu. Ya. Jadi salah orang kalau sumpah nyari kerja, salah, lu bikin sumpah. Lu nggak kerja, ya. Orang nggak kerja aja sumpah, gimana nyari kerja? Ya nggak kerja aja sumpah. Berarti bukan masalah kerjanya, tapi masalah hati. Ya. Memang betul. Kadang dunia itu bisa membeli kebahagiaan, sebagian doang. Tapi nggak bisa membeli kebahagiaan yang sejati. Ya, orang punya duit bisa jalan-jalan nggak? Bisa, pulang sumpah lagi. Ya, di tengah jalan bisa gak jalan? Bisa. Ntar di tengah jalan ketilang polisi, sumpah. Lagi mau jalan-jalan, di tengah jalan ketilang polisi, jadi sumpah. Jadi itu duit hilang 400.000, ketilang. Gitu, fair ya. Insyaallah. Yusakkinun nafsa, bisa menenangkan hati. Kalau Allah Ta'ala man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka Allah kelak akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Ini ayat apa lindah, ya. Kita mau hidup yang enak, mau hidup yang baik, ya. Tuh kuncinya, man amila sholihan, siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan iman, maka kami benar-benar akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Jadi kalau orang hidupnya baik, dah senyum aja, ya. Orang yang hidupnya baik itu bukan berarti nggak ada ujian, bukan berarti nggak ada kesusahan, bukan berarti nggak ada kesulitan. Cuman selalu ada hiburan setiap saat. Gitu. Hiburannya ya macam-macam. Ya.
Ada yang hiburannya ketemu orang soleh, ada yang hiburannya ngimpi ketemu ulama, ada yang hiburannya ngimpi ketemu Rasulullah, ada yang ngimpi hiburannya dapat ilmu yang banyak gitu. Ya, yang jelas pokoknya orang yang beramal soleh, beriman, hidupnya baik, dah gitu. Ya. Pegang nih ayat baik-baik ya. Wa idza ahmala al-'abdu taqwallah, kalau seorang hamba menyanyiakan atau meremehkan takwa kepada Allah. Diremehin takwa sama Allah. Wa tasahala fil atham wal muharramat, dan dia menganggap enteng dalam permasalahan dosa dan haram, khabuthat nafsu, maka jiwanya pun akan keji, busuk jiwanya. Ya. Wa sa'at akhlaquhu, buruk perangainya. Nah ini dia. Ya. Jadi kalau ada tips ya. Saat bagaimana sih kita biar akhlak kita bagus? Sebenarnya caranya ini. Orang yang hatinya bersih, akhlaknya pun baik gitu. Jadi kalau kita merasa kok gue dendaman mulu sama orang, sirik mulu sama orang, hasut, dengki, ya ini pasti ada masalah di hati kita. Ya, jadi bukan ilmunya. Ya. Ada orang punya ilmu akhlak, jadi apa ilmu akhlak? Cara biar tawadu, cara biar ikhlas, cara ini. Tapi kok nggak bisa dipraktekin ya? Karena yang masalah di hatinya. Tuh. Makanya bagaimana biar kita bisa bagus? Nggak tadi, takwa kepada Allah. Jauhin maksiat, kerjain taat, udah itu. Kunci jadi orang bertakwa. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu kisah-kisah wali, akhlaknya, bukan. Kita tahu, tapi kita nggak bisa ngamalin. Orang bilang gini, iya Sat, kita tahu, tapi kita kok kayaknya berat banget yang ngamalin. Nah itu. Ada orang digampar, didoain surga, gimana coba? Kok gampar didoain surga? Bisa nggak begitu kita? Bisa gampar lagi, kayak gitu. Digampar bisa. Kenapa kok kita nggak bisa ngerjain itu? Karena tadi hati kita yang busuk. Kadang orang kagak gampar kita, tapi kita pengen gampar dia. Orang mukanya gue pengen gampar nih kayaknya. Padahal dia kagak apa-ngapain kita. Belum kegampar aja kita udah pengen gampar tuh. Pernah gak ngalamin gitu? Kok orang kesel banget ya, gue pengen tampol mukanya nih. Itu hati kita busuk ya akhi. Gimana kita digampar, gimana kita ditampol? Belum nampolnya kita udah pengen nampol duluan. Itu tanda hati kita busuk ya. Ada orang gitu, ada perempuan pengen diajak zina, belum apa-apa udah jauh pengen ngajak zina, pengen ini. Itu tanda hati kita busuk ya. Jadi kalau mau lihat busuknya diri kita, lihat nih apa yang terlintas di hati kita itu ya. Untung kita masih bisa nahan, untung kita punya sabar, untung Allah masih jaga, itu nggak keluar. Coba kalau nggak Allah jaga, yang pengen nampol akhirnya ketampol, yang pengen zina akhirnya zina. Untung masih Allah jaga. Ya, jadi busuk enggaknya dari kita, ya terlihat dari apa tadi? Lintasan pikiran kita. Busuk atau tidaknya kita tergantung dari dilihat dari lintasan pikiran kita. Ada orang ya di TV, dia ada seorang ibu membunuh anaknya masih bayi. Kita bisa bayangin tuh, apa yang kira-kira yang kita bisa bilang apa ya sama dia? Kok bisa ya? Ya, seorang ibu bunuh apa? Anak, kok bisa ya? Kenapa? Karena hal kayak begitu kagak kepikiran di otak kita. Ketika anak marah, ketika anak ngambek, itu ibu saking frustasinya dibunuh anaknya. Kalau kata kita apa tadi? Kok bisa ya orang pikir begitu? Nah, kembali lagi, ya apa aja bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Kalau orang udah buruk hatinya, udah apa aja lah tuh. Niatnya mau inilah, mau itulah, mau inilah, mau itulah gitu. Ya. Jadi kalau orang-orang soleh, para aulia, ketika mereka disakiti tuh nggak terlintas tuh mau balas dendam, nggak. Di hati kita khair, ya lepas aja, gitu. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang gitu ya dikatain, no. Kita diamin, kita diem nih, diamnya kita mikir gitu, gua apain anak ya, gua tantangin di luar nih, ya ketemuan di luar ya, Robi ya. Ya. Paham ya? Jadi kita kalau mau tahu diri kita, itu lihat aja. Bisikan-bisikan yang muncul ketika kita marah, itulah diri kita. Ya. Dan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, makanya perlu ada ruqyah juga perlu ya, ruqyah. Jadi kadang-kadang tuh orang begitu bukan karena dirinya. Kadang dia itu dikuasai sama jin.
Kadang-kadang pernah main khodam, ya. Dulu masih muda-mudaan, tekbal ya kan, tahu tekbal ya kan? Ada yang model dimakan tuh ketanam tuh di badannya jinnya. Ada yang modelnya ditempelin gitu. Ada yang pakai jimat. Itu pengaruh itu. Ya, makanya kalau ada orang punya isian, nah cirinya paling jelas adalah nggak terkontrol ketika marah. Udah ngamuk nih, udah kayak Naruto udah. Ekor 9 tuh. Udah nggak ada yang bisa berhenti. Yamato nggak bisa Yamato. Mereka kasih gitu ya. Ya. Nah cek diri kita gitu nggak? Kalau lagi marah ngamuk nggak terkontrol, nah berarti ada jin. Ya. Yang kedua ciri orang ada jinnya tadi, kalau sholat berat bawaannya gitu. Kita kalau pokoknya ada aja lah gitu, subuh kesiangan terus gitu, istiqomah lah ya, kesiangan istiqomah gitu, itu berarti ada jinnya gitu. Nanti kalau mau ruqyah nanti bilang Ustaz Sulay nanti ya gitu. Cuman waktunya harus jelas ya, jangan lagi rame gitu, soalnya kalau di ruqyah keluar QBNT itu ngerinya ngacak-ngacak kita pasti. Waqtalatu alaihi amruh, dan rusak atasnya perkaranya ya. Ikhtalat maknanya bercampur, maksudnya acak-acakan, nggak jelas urusannya ya. Hadza syai'un mujarrab, ini adalah sesuatu yang mujarrab ya. Jadi ketika orang pengen belajar, pengen jadi kiai, pengen manfaat ilmunya, tapi dia maksiat, tapi dia ngerjain dosa, maka ikhtalatu alaihi amruh, urusannya kacau, nggak jelas ya. Dibilang ngaji ya ngaji tapi nggak dapat, dibilang nggak ngaji tapi ngaji, nggak jelas gitu ya. Hadza syai'un mujarrab, ini sesuatu yang telah teruji, ya'rifuhu ahlul muamalah, yang diketahui oleh orang-orang yang ahli muamalah. Fala takful anhu ayyuhal akh, maka janganlah kau lalai darinya wahai saudaraku. Tuh, fakama taf'al yuf'al bik, sebagaimana kau berbuat engkau akan diperlakukan seperti itu juga. Kama tadinu tudanu, tuh ya. Qala Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri, siapa orang yang berpaling daripada Al-Qur'an. Dzikri, Al-Qur'an ya. Kalimat dzikri adalah maknanya apa? Al-Qur'an. Dia enggak baca Quran nih, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya dia memiliki kehidupan yang sempit. Tuh. Jadi kalau kita ngerasa kok hidup kita susah ya, kembali ke Quran. Ya, karena hidup susah, hidup ruwet itu gara-gara jauh dari Al-Qur'an. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta, nauzubillah min dzalik. Ya. Qalu fi tafsir, kata mereka dalam tafsir, kata ulama dalam tafsir, yarzuquhu rizqan haraman. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, ya dari Al-Qur'an, Allah kasih rizki yang haram. Allah kasih rizki yang haram. Yudayyiqu alaihi 'aisyatahu, yang mana ia menyempitkan kehidupannya. Ya. Perasaan kok nggak ada rezeki yang halal, dikasihnya yang haram mulu. Solusinya gitu, solusinya yang haram. Nyari kerja, kerjaannya yang haram. Yang di pinjamannya yang haram. Kok haram mulu nih? Nah, itu gara-gara kita berpaling dari peringatan Allah. Ya, efeknya ke situ. Ya. Dan orang yang makan yang haram, Allah jadikan ibadahnya nggak ada yang sah. Ya. Allah jadikan ibadahnya nggak ada yang sah. Ya. Nah, jadi semua merembet. Kita sholat nih, kok perasaan kalau kita sholat kok susah khusyuknya. Ya. Nah itu dari makanan. Jadi Allah jadi kalau orang makan yang haram, Allah jadikan ibadahnya nggak sah dan pengennya maksiat terus. Fa inna aklal haram, karena sesungguhnya makan yang haram yuharrijus sadra, ya bisa menyempitkan hati, wa yudayyiqul akhlaq, bisa memperburuk akhlak. Nah, jadi usulnya ada dua berarti. Ya, kalau kita tarik nih kesimpulannya, usul dalam ibadah, satu yang pertama tulis meninggalkan maksiat. Ya, usul fil ibadah adalah meninggalkan maksiat. Ya, jadi kalau kita mau milih nih, milih mana nih? Banyakan wirid apa gimana? Udah, satu meninggalin maksiat. Ya, nah kalau kita di sini insya Allah dah ya, namanya di pondok orang lebih terjaga daripada di luar pondok. Yang kedua nih, niat yang lurus, yang benar, niat as-salihah, niat yang benar. Tuh. Yang ketiga, ya, makan makanan yang halal.
Yang keempat, muhasabah diri sendiri atau suuzon terhadap diri sendiri, husnudzon terhadap orang lain. Yang ke 5, jangan lepas Al-Quran, jangan lepas dari Al-Quran. Ngabet habis. Yang ke 6, jangan lepas belajar ngaji, jangan lepas belajar ilmu dah tuh ya, ilmu. Dah berapa itu namanya? Ini dari satu pembahasan ini. Sebenarnya kalau lebih ringkas lagi itu yang pondasi astagfirullahaladzim, Thariqah Ba'alawi. Thariqah Ba'alawi 5 apa? Ilmu, amal, khauf, roja. Ilmu, amal, khauf, wara, ikhlas. Tuh kalau Thariqah Ba'alawi itu aja fokusin ilmu, amal, wara, khauf sama ikhlas. Ilmu, amal, wara, khauf sama ikhlas. Kalau yang tadi yang di kitab ini itu ya. Ada mungkin hal yang teman-teman kudu perhatiin ya. Ibnu Abbas pernah ditanya gitu, dengan apa kau dapat ilmu? Yang tiga apa? Lisanun, nah ingat gak? Lisanun Saul, terus qalbun akul, kafun badul, tulis tuh ya. Lisanun Saul, qalbun akul, kafun badul. Lisanun Saul, qalbun akul, kafun badul. Ya. Apa lisanun Saul? Lisan yang sering bertanya. Pertanyaannya, seberapa seringkah kita nanya guru kita? Fil yaum, dalam sehari nanya nggak? Kalau nggak nanya, ya alamatul khusron. Harus Saul, banyak nanya. Yang kedua apa? Qalbun akul, akal yang berpikir, hati yang berpikir. Ya, kadang-kadang kita nggak mikir tuh. Kenapa? Nggak ada pemantiknya. Kadang kita gini, kita di hadapan guru nih, kita mau nanya nih, nanya apa nih gitu, bingung. Karena nggak ada yang kita baca, nggak ada yang kita pikirin. Tapi kalau ada yang kita baca, terus menimbulkan pertanyaan, baru nanya gitu. Ya, jelas. Para ilmu yang ente nggak tahu banyak. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak nanya, karena kita nggak mikir. Maka pertanyaan itu muncul dari apa? Hati yang berpikir. Ya. Nah, modalnya baca. Yang terakhir kafun badul, tangan yang sering sedekah tuh. Ya, ini yang jarang mungkin teman-teman ya. Biasain tuh. Kita paro-paroin dah, ya rendah gopek nggak apa-apa. Yang penting tiap ngaji kalau ada trauma lewat kita masukin. Karena kalau saya perhatiin nih, kalau ngaji anak-anak santri doang nih kayaknya nggak masukin nih. Nggak, jangan lihat nominal yang ada gede. Ente bagi dah tiap sedekah nih gopek nih. Alpotlot, gopek, masukin gopek, nggak apa-apa ya Allah lihat gopek ente nih, gopek yang gede. Karena ente cuma punya gopeknya. Ya, nah yang ketiga nih yang mungkin ente nggak ini. Ya. Karena termasuk rezeki adalah ilmu. Orang sedekahnya 10.000 dibalasnya berapa? Harusnya 10.000 dibalasnya 100.000. Cuman dibalasnya gocap ame Allah. Kenapa? Gocapnya ditukar ilmu. Nah, itu lebih mahal. Aneh ketimbang dibalas duit dengan dibalas ilmu. Kenapa?
dibalas ilmu, dari ilmu itu ntar ada duit lagi yang lain kan gitu, bener gak? Iya. Ada motivator tuh punya, dia kerjaannya merbot di masjid dulu, merbot kuliah jadi merbot di masjid, tinggal di masjid, bersihin masjid. Mungkin karena jasanya sama masjid besar, dia nggak ngarepin apa illa lillahi ta'ala, Allah balas pakai ilmu. Dia penemu metode metode itu masalah ini ya, KSQ gitu ya, apa tuh lupa namanya saya itu. Jadi balasan Allah dari sedekah kita bisa jadi apa balasannya? Ilmu. Makanya jangan lepas sedekah ya. Kalau bisa minta jatah sedekah juga bang, kalau ada Haji Daud gitu kali, Mbak minta duit buat sedekah gitu. Karena karfun bazul ini perlu ini ya. Paling nggak doa Imam Nawawi, ya Allahumma astur wa muallimi anni, itu jelas paham ya. Jadi 3 syaratnya, yang pertama apa? Lisanun saul, yang kedua qalbun aqul, yang ketiga kafun badul ya. Harus 3 perkara tuh kita kerjain ya. Wallahu a'lam bishawab.